Mari kita satu hati di dalam doa. Karya penebusan itu telah terjadi 2000 tahun yang lalu, dan sampai hari ini terus digemblungkan bagi kami, sehingga pada akhirnya kasih karunia itu berjalan sampai Tuhan datang kali kedua. Oleh sebab itu Tuhan, pada kesempatan ini GSDBD wilayah 1 Jawa Timur mengadakan ibadah Paskah. Kami mengucap syukur karena Kau telah bangkit menjadi yang sulh, supaya hidup kami boleh menjadi layak di hadapan-Mu, sehingga kesempatan sorga itu terbuka bagi kami semuanya. Ibadah ini Tuhan bukan sekedar hal yang rutin, tetapi kami boleh mendengarkan segala yang baik dari kebenaran firman-Mu, dan terlebih jauh hidup kami diperbarui supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kuasa surgawi menaungi setiap kami, menaungi tempat ini, bahkan ruang hati kami. Kami bersuka cita sebab karya penebusan itu telah terjadi dan berlaku sampai hari ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Gembala Agung kami dan Kepala Gereja. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang siap memuji Tuhan boleh lambaikan tangannya di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari merayakan firman Tuhan kita, haleluya. Karena firman Tuhan akan kita oleh Tuhan tidak sia-sia. Karena Dia adalah Tuhan yang baik. Haleluya. Bagi Tuhan nama Yesus.
kita ada di tempat ini, kita boleh berkumpul di tempat ini, merayakan Paskah untuk kesekian tahun. Tuhan, kebaikan Tuhan. Untuk itu, kita diberikan kesempatan untuk memberikan korban syukur kita yang pertama. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat yang Tuhan sudah limpahkan atas kehidupan kami. Kami tidak merasa kekurangan, semuanya hanya oleh karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan setelah lagi Tuhan, kami akan memberikan korban syukur kami yang pertama. Kiranya Kau Tuhan senantiasa memberkati tangan-tangan yang memberi dengan hati yang penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi. Haleluya. Amin. Yesus Bapa
boleh menjadi berkat bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Kalau kita sudah memuji dan bersorak-sorai bagi Tuhan, kita sudah menyatakan haleluya sukacita kita pada malam hari ini. Tiba waktunya kita untuk duduk dengan tenang, membuka hati kita, membiarkan kebenaran firman masuk ke dalam hati kita, tumbuh, berkembang, dan menjadi buah yang baik dimanapun kita berada. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru.
Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang ada. Kami akan dengar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami mengerti, dan hamba-Mu yang akan berdiri atas nama-Mu menyampaikan berita sorga bagi kami. Urapan khusus terjadi atas hamba-Mu, sehingga kami yang datang malam hari ini pulang benar-benar dipulihkan, yang sakit disembuhkan, yang khawatir dikuatkan, yang lemah diberikan pengharapan baru. Terima kasih, kami siap mendengar firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat malam. Shalom semuanya. Apa kabar? Semangat? Inilah waktunya para hamba Tuhan dicas oleh firman Tuhan. Amin. Dan saya bersyukur bahwa saya berkesempatan oleh Tuhan Yesus dan Bapak Slim bahwa kami boleh melayani para hamba Tuhan yang luar biasa pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan Anda ya. Dikeluarkan aja nggak apa-apa, kalian temanya ya. Nama saya Bambang Eko Santoso. Saya punya anak 3, laki semua. Yang pertama barusan lulus S2 di Jepang. Yang kedua bulan Desember kemarin lulus sekolah teologi di Portland, Amerika. Sekarang pelayanan di LA. Yang ketiga juga mengikuti sekolah teologi di Portland Bible School kurang 2 tahun. Dan yang di depan istri saya Sani Santoso namanya. Sehingga kalau boleh berdiri lah, biar bisa dilihat ya. Supaya kalau ketemu bisa bersapa ya. Kami selain pelayanan di gereja juga melayani di lapas. 1 bulan 5 lapas kami layani. Lapas Pamekasan, Lapas Lamongan, Lapas Sidoarjo, Lapas Medaeng, Lapas Torong. Setiap bulan kami keliling di situ untuk memberkati mereka dengan firman Tuhan. Baik, kita akan dicas firman Tuhan. Tema yang diberikan ke saya adalah kebangkitannya membawa kemenangan. Ini saya perdalam bahwa Tuhan Yesus tidak hanya membawa kemenangan, tetapi Dia memberi kemenangan. Amin. Kalau Dia hanya membawa kemenangan, tidak diberi kepada kita, tidak ada artinya kan? Namun Tuhan luar biasa mengasihi kita, Dia memberi kemenangan kepada kita. Dan saya bersyukur tema ini dipilih luar biasa karena firman Tuhan mengatakan bahwa yang sangat penting yaitu tema ini. Bagaimana Yesus mati, menderita, dikubur, dan bangkit. Dan kemenangan ini yang memberi pada kita sampai hari ini. Tanpa kemenangan Yesus di atas kayu salib, tidak ada artinya. Ini yang paling penting. Dan kita bersyukur pada malam ini temanya luar biasa. Hamba Tuhan di sini diingatkan kembali bahwa kita semua, apalagi para hamba Tuhan, sudah memperoleh kemenangan ini. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 55 sampai 57 demikian firman Tuhan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberi, bukan membawa lagi ya, memberi didonti kepada
kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Pelan-pelan ya. Kalau kita pelajari frase memberi di dalam bahasa Yunani memakai kata didonti, agar kata kerja didomai. Artinya apa? Pemberian itu terus menerus diberikan, bukan sekali selesai, tetapi itu berlaku terus menerus sampai pada akhirnya. Kata didonti itu secara gramatikal itu berupa participle, yaitu kata kerja, berupa present tense, sedang berlaku, terus berlaku, ongoing, aktif, voice, bersifat dative case, artinya diberikan secara individu per individu. Artinya bahwa tindakan Allah memberi kemenangan itu telah sedang berlangsung, ongoing, continuous giving, bukan sekali saja, tetapi itu berlaku terus menerus, tidak tergantung pada kondisi dan sikon. Pemberian kemenangan oleh Tuhan kepada kita bukan karena kita cakap, bukan karena kita baik, bukan karena keadaan kita yang layak untuk menerima kemenangan ini, tidak, tetapi karena kasih karunia Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan saja, sehingga kita boleh menerima kemenangan itu, tentunya oleh iman kepada Yesus Kristus. Beberapa pendapat teolog berkata, Martin Luther berkata bahwa kebangkitannya itu sebagai bukti bahwa dosa, maut, iblis telah dikalahkan. John Calvin berkata bahwa kebangkitannya itu sebagai metrai dari penebusan, bahwa penebusan itu yang sudah dilakukan oleh Yesus itu sah, berlaku, karya keselamatannya sudah lengkap, ditiliskan. Itu beberapa pendapat. Bahkan pendapat seorang teolog modern N.T. Wright berkata bahwa kekristenan tanpa kebangkitan Yesus itu tidak masuk akal. Terima kasih. Wright berkata bahwa kekristenan tanpa kebangkitan sama dengan tidak masuk akal, baik secara historis maupun teologis, karena kebangkitan kematian Kristus itu bisa dibuktikan secara sejarah. Gereja mula-mula tidak mungkin lahir tanpa ada peristiwa kebangkitan Yesus. Kalau Yesus hanya mati tanpa bangkit, dia hanya seorang martir. Tetapi karena dia mati dan bangkit, menunjukkan bahwa dia itu ilahi. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa ini semua terjadi dan hanya ada pada kekristenan. Kita cari di tempat lain, tidak akan ada. Tidak ada yang seperti kita punya. Kekristenan tanpa kebangkitan Yesus tidak ada kemenangan. Kalau Yesus hanya mati dan bangkit, dia hanya terkenal sebagai pembuat mukjizat, guru yang baik dan lain sebagainya. Kalau tanpa kebangkitan, tidak ada kemenangan bagi iman kita, dan kita masih hidup di dalam dosa. Tanpa kebangkitan Yesus, umat manusia masih hidup di dalam dosa. Dosa belum selesai, dosa tidak terselesaikan, dan iman kita akan menjadi sia-sia. Dan 1 Korintus pasal 15 ayat 14 dan 17 firman Tuhan berkata demikian. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Berarti kita jadi hamba Tuhan juga sia-sia. Mungkin kita firman sia-sia, kita memain pergumulan dalam menjalankan gereja, membina jemaat akan sia-sia kalau Yesus tidak dibangkitkan. Dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Dan yang lebih parah lagi,
kamu masih hidup dalam dosa. Kalau cari orang baik banyak, orang yang dermawan banyak, namun semuanya orang berdosa. Tanpa percaya kepada Kristus, mereka binasa. Banyak orang binasa oleh karena kesalehannya, merasa diri baik dan lain sebagainya, tidak mau percaya Kristus. Kalau orang tidak percaya Kristus, berarti dia tidak memiliki kemenangan yang dari Tuhan. Pertanyaan penting pertama, kemenangan apa yang Tuhan berikan kepada kita? Buktinya, hidup kita tidak baik-baik saja, betul? Hamba-hamba Tuhan di sini hidupnya baik-baik saja kan? Amin. Kemenangan apa yang Tuhan berikan? Saya sebagai hamba Tuhan, gereja tidak bertumbuh, pergumulan dengan ekonomi, keuangan, mau ini mau itu tidak bisa, mengalami tekanan penderitaan, mikir keluarganya susah, apalagi mikir lagi jemaat. Saya beritahu, jadi hamba Tuhan itu tidak gampang. Kalau saya boleh sebut hamba Tuhan itu sebagai profesi yang tidak mengenakkan itu hamba Tuhan, betul? Kalau saya boleh sebut hamba Tuhan pendeta itu sebagai profesi ya, hamba Tuhan itu panggilan ya. Tapi kalau boleh saya sebut sebagai profesi di dalam dunia pekerjaan, itu yang paling repot dan susah itu profesi sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta. Pendeta kalau mau pakai mobil mewah sedikit, jemaat sudah meroeng, betul ya? Mau pakai swanse mas-masan, ibu pendeta tidak bisa. Kalau mau dipaksakan nanti jadi masalah, ya kan? Jadi pendeta itu dalam tanda kutip tidak bisa menikmati hidup, kurang bisa menikmati berkat, ya kan? Tetapi kalau pendeta itu susah, susah, ya pengen tertawa ya. Kalau pendeta itu susah, juga tidak dihormati jemaat, betul ya? Kalau mungkin susah, kok nggak mau soki, kalau dulu soki baru bisa doakan orang soki kan gitu ya. Jadi serba repot. Makanya kalau kita bapak-bapak, ibu-ibu sudah mengerti panggilannya sebagai hamba Tuhan, jangan mengharapkan kaya, jangan mengharapkan hidup kaya raya. Karena hamba Tuhan itu harus terkenal dengan hidup dalam kesederhanaan itu. Tetapi pasti Tuhan pelihara. Amin. Banyak kita mempertanyakan kemenangan apa yang Tuhan berikan pada kita. Khususnya hamba Tuhan dalam konteks itu. Saya sudah mengembalakan begitu banyak perjuangan lama dan ada perkembangan. Jemaatku tetap seperti itu aja. Kursi di gerejaku masih kursi kayu, masih bangku kayu, sudah puluhan tahun sudah ganti-ganti. Lain gereja sudah kursinya stainless dan lain sebagainya. Mungkin kita mempertanyakan begitu, mempertanyakan kemenangan apa yang Tuhan berikan pada kita. Kalau kita nggak jelas kemenangan apa yang Tuhan berikan pada kita sebagai hamba Tuhan, kita nanti bisa berhenti di tengah jalan. Hidupmu akan penuh dengan sungut-sungut kalau kita tidak mengerti apa kemenangan yang Tuhan berikan. Karena apa? Banyak orang itu mengukur kemenangan Tuhan dengan ukuran dunia, termasuk hamba Tuhan. Hamba Tuhan harus diberkati. Siapa bilang? Hamba Tuhan kalau berhasil itu berarti jemaatnya harus sudah banyak ribuan, cabangnya banyak, gerejanya megah. Siapa bilang? Itu kan penilaian dunia. Panggungnya mewah, ada lighting dan lain sebagainya. Itu kriteria yang diberikan secara dunia. Menganggap kemenangan yang Tuhan berikan pasti seperti itu. Hamba Tuhan yang memperoleh kemenangan dari Tuhan itu pasti diberkati.
Gerejanya besar, jemaahnya banyak. Itu penderitaan dunia. Kalau kita mengukur kemenangan Tuhan dengan demikian, itu salah. Kita akan kecewa jadi hamba Tuhan. Tidak ada bedanya dengan dunia ini. Alkitab mengajarkan tolok ukur kemenangan itu. Kita tetap percaya kepada Tuhan, tetap mengikut Tuhan, sekalipun di dalam kesesakan. Kita bisa tetap mengikut Tuhan. Di dalam tekanan hidup, kita tetap bisa melayani Tuhan. Dalam pergumulan, kita tetap bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Tidak berhenti di tengah jalan. Itu kriteria sikap sebagai pemenang yang Tuhan kehendaki, yang Alkitab ajarkan. Kita akan lebih masuk lagi. Poinnya, kemenangan apa? Ada 4 kemenangan sehubungan dengan kematian dan kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus tidak hanya membawa kemenangan, tetapi memberi kemenangan. Ada 4 kemenangan. Yang pertama, victory over sin. Kemenangan atas dosa. Ini tidak bisa diberi dengan apapun, tidak bisa diusahakan dengan apapun, dan tidak bisa ditukar dengan apapun, dengan amal, dengan persembahan, dengan pengorbanan, tidak bisa. Tuhan yang memberi kita kemenangan atas dosa. Ayat 56a, sengat maut adalah dosa. Yesus telah mengalahkan kuasa dosa. Di atas kayu salib Dia mati bangkit mengalahkan kuasa dosa. Dosa itu bukan hanya perbuatan-perbuatan melanggar firman. Dosa itu memiliki kuasa yang menjerat orang sehingga tidak ada satu orang pun yang bisa melawan kuasa dosa. Saya beritahu, kalau orang masih hidup dalam kuasa dosa, tidak mungkin tidak berbuat dosa. Selalu kecenderungannya berbuat dosa, karena dari dosa ada kuasa untuk mencegah dia sehingga tidak bisa dilepaskan. Tapi puji Tuhan, kemenangan yang Tuhan berikan, Dia membebaskan kita dari perbudakan dosa. Sebelum ada kematian kebangkitan Yesus, semua manusia di bawah perbudakan dosa. Artinya tuannya itu dosa. Seperti saya katakan tadi, tidak mungkin dia tidak berbuat dosa. Selalu berbuat dosa. Oleh kemenangan Yesus, Dia menang atas dosa, memberi kemenangan kepada kita menang atas dosa, dan Tuhan memberi hidup baru. Makanya disebutkan bahwa kamu diciptakan menjadi manusia baru. Kamu percaya lahir dari benih Allah. Siapapun yang lahir dari benih Allah tidak akan berbuat dosa lagi. Bisa jatuh ke dalam dosa? Bisa. Tetapi tidak bisa hidup di dalam dosa. Apalagi hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan melayani di mimbar, punya simpanan kuntilanak, dan tidak mau bertobat, dipertanyakan itu. Berarti hamba Tuhan ini masih dikuasai oleh dosa. Apalagi sudah begitu masih berani berkhotbah. Ini jenis ini langka. Makanya Bapak Yusuf Rory pernah berkata, jangan-jangan di surga itu jarang hamba Tuhan yang bisa masuk ke surga. Karena apa? Hamba Tuhan itu kalau tegur selalu punya dalil Alkitab. Itu hamba Tuhan yang belum bertobat. Tapi di sini pasti tidak ada. Amin. Nggak tahu kalau di luar, atau nggak tahu kalau sudah keluar. Kita mungkin masih bisa bergumul dalam kehidupan ini, tetapi kita tidak lagi diperbudak oleh dosa. Kita tidak lagi dikuasai oleh dosa. Pastikan sebagai hamba Tuhan,
kita tidak lagi dikuasai oleh dosa, tidak diperbudak oleh dosa. Anak-anak ini, kamu memberitakan pembebasan, kemenangan dari Tuhan kepada jemaat, namun dirimu sendiri masih diikat. Biar momen ini, momen yang sangat berharga. Kalau firman Tuhan menegur dengan keras, relakan hatimu bertobat. Pokoknya saya nggak diundang nanti nggak apa-apa, Pak. Tapi yang penting Bapak Ibu bertobat, ya kan? Saya tuh kalau diundang khotbah, terus terang saya ya Pak ya, saya tuh kalau diundang khotbah di depan para hamba Tuhan, rada keras Pak. Saya diundang di mulut Pak Yofi, K3 itu para hamba Tuhan dikumpulkan sekitar di Tulungagung sekitarnya itu bisa 100-150 hamba Tuhan. Saya pasti agak tercerengkan, karena hamba Tuhan itu kalau nggak dikerasi sulit banget, sulit betul kan? Iya. Baik, kita diberi kemampuan untuk berkata tidak terhadap dosa, karena kita sudah diberi kemenangan atas dosa. Kemenangan yang kedua yang Tuhan berikan kepada kita yaitu kemenangan atas kematian, victory over death. Musuh yang paling ditakuti manusia siapapun itu adalah maut, karena maut tidak bisa ditawar, tidak bisa dihindari, dan tidak bisa dikalahkan oleh manusia. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang bisa mengalahkan maut. Tidak bisa. Dan puji Tuhan, syukur kepada Tuhan, di dalam 1 Korintus tadi adalah deklarasi daripada Rasul Paulus bahwa kematian itu sudah dikalahkan. Kebangkitan Yesus itu menyatakan kemenangan atas maut, dan kita yang percaya kepada Yesus, kemenangan itu diberikan kepada kita. Ayat 55 berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Itu gambaran daripada kalajengking yang punya sengat yang mematikan. Maut mempunyai senjata, yaitu dosa. Bagi orang Kristen yang sudah memperoleh kemenangan atas maut, maut bukan lagi akhir. Kita semua masih mengalami kematian karena kita sekaligus sudah tebus oleh kuasa dari Kristus, diberi kemenangan, tetapi kita masih hidup di dalam daging. Dan tabiat daging selalu menarik kita untuk kembali kepada kehidupan lama. Dan itu tetap mengalami kematian. Namun kematian bagi orang yang sudah memperoleh kemenangan Tuhan bukanlah akhir, tetapi itu pintu untuk menuju hidup kekekalan. Kematian bagi kita bukanlah kekalahan. Makanya firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan, karena kematian sudah dikalahkan dan kita boleh menang atas kematian. Kematian bagi orang percaya ada transisi untuk menuju dari kemuliaan pada kemuliaan dan mencapai kemuliaan, tubuh kemuliaan yang kekal selama-lamanya. Jadi orang percaya sudah memiliki hidup yang kekal sejak dia percaya kepada Yesus dan dia diberi kemenangan oleh Tuhan Yesus. Makanya kita Roma pasal 8 ayat 1 dengan jelas berkata demikian. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada penghukuman. Jadi kalau sampai ada hamba Tuhan masih cemburu, muka kaget, jangan-jangan itu masih dalam hukuman, belum dibebaskan. Kita sebagai hamba Tuhan, sekalipun hamba Tuhan sederhana, duit gak banyak ya, tapi wajah kita harus jangan wajah kayak orang hukuman gitu lah. Harus yang sukacita, ya kan? Saya itu kalau ibadah di lapas Medaeng, mereka kalau mau memuji Tuhan tuh luar biasa, semangat banget, betul-betul semangat, luar biasa. Kayak orang-orang yang sudah lupakan dengan hukuman yang mereka pikul. Sekalipun hidup kita mungkin belum sempurna, belum bersih, tetapi kita tidak lagi di bawah penghukuman.
kita ini bukan orang yang akan dihukum. Kita ini orang yang sudah dibebaskan dari hukuman. Kematian berubah. Kalau bagi orang dunia, kematian merupakan hukuman kekal neraka, tetapi kita pulang ke surga selama-lamanya. Amin. Poin ketiga, kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita adalah menang atas setan. Menang atas setan. Siapa di sini yang bisa melawan setan? Ada yang di sini bisa melawan setan? Kolose pasal 2 ayat 15 berkata, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum oleh kemenangannya atas mereka. Oleh kematian kebangkitan Yesus, iblis, setan dilucuti, dikalahkan. Mereka pikir dengan kematian Yesus, Yesus kalah, mereka menang. Salah. Justru dengan kematian iblis kecil, Tuhan Yesus bangkit dan mereka dilucuti, mereka kalah. Dan kemenangan atas setan ini Tuhan berikan kepada kita, sehingga kuasa kegelapan itu sudah dilucuti, sudah dikalahkan, termasuk tuduhan si iblis kepada kita juga sudah dikalahkan. Dan kita sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, jangan mau lagi dituduh oleh iblis. Iblis itu bagikan macan tapi sudah ompong, tidak bisa dia menerkam. Isanya hanya mengaung, menggunakan kesempatan untuk menakut-nakuti saja. Tidak bisa sampai menerkam, memporak-porandakan kita. Kalau kita tidak mengizinkan intimidasi iblis, tertolak, kita punya kuasa. Jangan mau diintimidasi lagi. Mungkin setiap kita, apalagi para hamba Tuhan, punya masa lalu yang kurang bagus, dan itu seringkali bisa diingatkan, dipakai iblis setan untuk menjatuhkan kita. Ingat, kematian kebangkitan Yesus sudah menang atas setan, termasuk tujuan-tujuan itu sudah tidak berlaku lagi. Jangan mau diintimidasi. Dan kemenangan keempat yang Tuhan berikan kepada kita adalah victory over condemnation, artinya menang atas penghukuman. Roma pasal 8 ayat 1, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Hukuman kita sudah dipikul oleh kematian dan kebangkitan Yesus. Semua sudah dilakukan oleh Tuhan. Yang seharusnya kita menjalani, namun Tuhan yang sudah melakukan, dan Dia menang. Dan kemenangan ini diberikan kepada kita, sehingga kita hidup sebagai orang yang statusnya dibenarkan. Saya yakin dan percaya di sini tidak ada orang yang menjadi hamba Tuhan dan merasa layak untuk menjadi hamba Tuhan. Ada di sini yang merasa layak menjadi hamba Tuhan, merasa hebat, memang harus jadi hamba Tuhan. Angkat tangan kalau ada, bisa makan. Kita semua sadar bahwa kita tidak ada yang layak menjadi hamba Tuhan. Namun kalau kita sebagai hamba Tuhan di sini, karena pembenaran oleh Yesus, kita harus patut bersyukur dan menghargai panggilan Tuhan itu. Kebangkitan Yesus bukan hanya peristiwa masa lalu, tetapi realitas yang mengubah hidup kita hari ini, sehingga kita boleh dibebaskan dari rasa ketakutan, dari kehidupan lama. Adakah di sini hamba Tuhan yang masih punya ketakutan? Kok jemaatku gimana? Kok gerejaku gimana? Kok aku makan apa? Ada dulu? Kalau masih ada seperti itu, ingat 4 kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau nyawanya saja Tuhan berikan kepada kita, apalagi masalah dunia ini, pasti Tuhan cukupkan. Tinggal kamu punya iman semakin kuat, punya keintiman sama Tuhan atau tidak, menerima kemenangan itu, mengaplikasikan dalam hidup atau tidak.
Dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 7 berkata, sebab Allah memberi kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kita dari rasa takut menjadi pemberani. Kita dari kalah menjadi seorang pemenang. Jadi orang yang harusnya mati, kita memperoleh hidup yang kekal. Dan kita memperoleh kehidupan kemenangan yang dibaiki. Oleh apa? Oleh iman. Kita bisa menerima kemenangan dari Yesus itu kalau kita punya iman. Kalau kamu tidak punya iman, kemenangan itu hanya teori. Tapi kalau kamu punya iman, 4 kemenangan ini, maka hidupmu pasti berubah menjadi seorang yang pemberani, sekarang menghadapi tantangan-tantangan hidup, jadi pemenang, mental pemenang, dan tidak takut mati. Kita bisa menang atas tekanan dunia dan kita tidak dikuasai oleh sistem dunia ini. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apa hubungan kemenangan rohani yang Tuhan berikan pada kita dengan realitas hidup kita? Yang pertama, itu sebagai fondasi. Fondasi yang menguatkan kita menghadapi hidup. Ini sebagai fondasi kita sebagai hamba Tuhan. Apapun menghadapi tantangan-rintangan, ingat 4 kemenangan yang Tuhan berikan tidak bisa diberikan oleh siapapun. Itu sudah menjadi milik kita. Dan itu membuat kita mengalami tekanan ataupun rintangan punya daya tahan, endurance. Kita tidak gampang untung. Ada di sini hamba Tuhan yang mau lapor sama Pak Ketua mau pensiun jadi pendeta? Ada nggak? Pak, susah tuh Pak. Mau makan saja susah, geja tidak berkembang. Terus tak kembalikan geja ini kepada ketua wilayah. Ada yang gitu? Ada yang punya niat gitu? Gak usah jawab, malu-maluin. Simpan dalam hati, bertobat, lakukan terus pengembalaan. Karena Tuhan tidak pernah salah pilih kalian menjadi hamba Tuhan. Kau pemenang. Pemenang itu bukan berarti tidak ada masalah. Pemenang itu tidak berhenti dengan ada masalah. Boleh punya masalah, tapi bisa memenangkan atas masalah itu. Dan dia akan mempunyai cara pandang yang beda, punya pola pikir yang beda, seperti Roma 12 ayat 2, berubah oleh pembaharuan akal budi. Mindset kita berubah. Jangan mengukur kriteria hamba Tuhan berhasil kalau jemaahnya banyak, gedungnya bagus, hasilnya dingin, panggungnya enggak. No, itu materi sifat dunia. Tetapi saat kamu diizinkan menghadapi masalah pertumbuhan, kamu tetap bisa mengucap syukur, tetap bisa main Tuhan, tetap setia pada Tuhan. Itu kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan jangan tukar 4 kemenangan ini dengan hal-hal yang duniawi, yang bersifat sementara. Dan 1 Korintus pasal 15 ayat 58 berkata demikian, karena itu saudara-saudaraku kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Ini ayat bukan sembarangan. Kalau ini ayat dikeluarkan berarti Tuhan tahu bahwa sebagai hamba Tuhan terlalu banyak pergumulan yang bisa melemahkan kita, yang membuat kita mungkin bisa capek. Tuhan, aku sudah capek, letih, bosan, jenuh, bete Tuhan, aku mau meninggalkan pelayanan. Ini ayat meneguhkan kita. Berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah tidak sia-sia. Harus pegang ini sebagai Tuhan. Saya punya rema hidup. Saya hidup untuk melayani, bukan melayani untuk hidup. Makanya selama saya melayani dimanapun, maaf kata bukan sombong apa, saya tidak pernah mau terima PK. Karena Tuhan memberkati saya dari pekerjaan saya. Saya masih punya bisnis sebagai konstruksi baja. Itu bisa. Tapi pelayanan saya nggak mau terima apa. Untuk kita memberi ke desa mana kita memberi. Ini berkat bagi kita. Saya punya rima. Selama saya hidup melayani, saya dikasih umur panjang. Tapi kalau saya sudah tidak mau melayani, biar Tuhan panggil saya. Itu rima. Saya mau hidup untuk melayani, bukan melayani untuk hidup.
Kalau kau mau hidup untuk melayani Tuhan, jangan kecewa. Namun kalau kau pakai pelayananmu untuk hidup, gak cukup. Kamu pasti banyak susah, banyak bersungut-sungut, banyak memberikannya. Quote-nya begini. Dunia berkata, berjuanglah supaya menang, berjuanglah untuk menang. Namun Alkitab berkata, kamu sudah menang, maka berjuanglah. Kita ini orang-orang yang sudah menang. Tapi dalam hidup ini tetap harus berjuang. Apa yang menjadi bagian kita lakukan. Sekarang banyak penderitaan, kekurangan dan sebagainya, semangat terus. Tunggu waktunya Tuhan. Dan Tuhan mau berbicara kepada kita, memproses kita, kesabaran kita, ketekunan kita, kesetiaan kita. Jerih payahmu tidak akan sia-sia. Roma pasal 8 ayat 37. Dalam semuanya itu, yaitu pergumulan hidup apapun, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Kita ini lebih dari pemenang. Amin. Pergumulan kamu tidak menyerah, tantangan kamu tidak kalah, terus berjuang, terus ikut Tuhan, pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Kalau punya duit sukacita, tidak punya duit menurut itu orang dunia. Namun kita lebih dari pemenang, punya duit, nggak punya duit, tetap sukacita. Amin. Ya harus seperti itu. Nama Tuhan tetap dimuliakan. Kemenangan yang Tuhan berikan itu adalah kemenangan total. Menang atas dosa, menjadikan kita dibebaskan. Menang atas maut, kita diberi hidup yang kekal. Menang atas iblis, kita tidak lagi diperbudak olehnya. Menang atas penghakiman, kita dibenarkan oleh Tuhan. Menang atas hidup lama, kita hidup yang selalu diperbaharui. Kita menang atas dunia ini, kita jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Dan kita menang atas kekekalan. Kita diberi kemuliaan pada kemuliaan. Jadi Yesus Kristus tidak memberi kemenangan sebagian-sebagian, tetapi total memberi kemenangan kepada kita. Coba kalau kita lihat, dikontraskan, ada kontras perbandingan ya. Kemenangan yang dunia berikan dengan kemenangan yang Tuhan Yesus berikan. Kemenangan yang dunia berikan bersifat sementara. Kamu bekerja mati-matian, kamu berharap bisa sugih, pasti bisa. Tapi itu bersifat sementara. Namun yang Tuhan berikan bersifat kekal. Kemenangan yang dunia berikan bisa kita usahakan. Tapi kemenangan yang Tuhan berikan itu anugerah kasih karunia. Makanya kita akan naik kalau kita tidak mau hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kemenangan yang diberikan dunia bisa hilang. Yang Tuhan berikan kekal, tidak bisa hilang. Kemenangan yang dunia berikan adalah dari luar. Kemenangan yang Tuhan berikan adalah dari dalam. Kemenangan yang dunia berikan tidak bisa mengalahkan maut. Ini yang paling penting. Kemenangan yang Tuhan berikan bisa mengalahkan maut. Firman Tuhan dengan jelas berkata, apa artinya seorang memiliki seluruh isi dunia? Musuhi kayak apa silakan. Tetapi kalau kamu kehilangan nyawa, apa artinya? Betul? Kita bersyukur kau suki gitu. Tapi ya bisa cukuplah makan kan? Pas butuh, pas ono, pas gak butuh, yo pas gak ono kan gitu. Kan selalu gitu, hamba Tuhan itu kan hidupnya kan pas-pasan. Pas butuh kontrak tek yo ono. Lek pas gak butuh yo gak ono. Lek gak ono aja dipikirin. Makanya ciptakan yang ono gitu loh. Makanya gereja itu harus punya visi, punya program. Program apa Pak Pendeta gak ada duit? Gak pasal yang penting program misi. Program misi. Duit tinggal doakan Tuhan. Ada program. Punya banyak cara. Lek pengen duit sih karena program. Bahaya. Itu nanti bisa memperkaya diri. Bikin program. Enggak apa-apa, harus punya program. Yang program itu yang harus diperjuangkan. Karena kita sebagai orang yang sudah menang, bahkan lebih dari pemenang. Dunia hanya mengajarkan menang atas kehidupan, tapi Alkitab lebih daripada itu, mengajarkan kita lebih dari pemenang
menang atas kematian. Dan puncak dari kemenangan yang disebut eternal victory itu di dalam Wahyu pasal 21 ayat 4, dan dia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, mau tidak akan berbuat, tidak ada lagi, dan tidak ada lagi perkabungan, ratap tangis, duka cita, dan sebagainya. Segala sesuatu yang lama sudah berlalu. Daripada puncaknya kemenangan kita hidup bersama Tuhan di surga, itu kemenangan yang dunia tidak bisa berikan. Kesimpulan, pertanyaan reflektif bagi kita hamba Tuhan. Mana yang lebih Anda suka, hidup tanpa masalah atau menang atas masalah? Mana Bapak Ibu, hidup tanpa masalah atau hidup menang atas masalah? Yang pertama, yang kedua yang disuka? Siapa yang pertama kata? Siapa yang mau hidup sebagai hamba Tuhan, pelayanan tanpa masalah, keluarga tanpa masalah, semua baik, angkat tangan. Saudara, siapa yang hidup mau banyak masalah? Jemaat hamba Tuhan memang boleh naik diri. Siapa yang mau menang atas masalah? Kita semua. Masalah boleh datang, namun kita bisa lebih dari menang. Kalau kita sebagai hamba Tuhan tidak mau punya masalah, cepat-cepat minta dipanggil Tuhan saja. Tidak ada hamba Tuhan yang hidup tanpa masalah. Masalah keluarga ada, apalagi ditambah masalah jemaat. Makanya kalau kita punya mengerti 4 kemenangan yang Tuhan berikan, kamu akan menjadi orang yang kuat, batinmu, mentalmu kuat, menyelesaikan garis akhir. Pertanyaan reflektif kedua, respon saudara atas kemenangan yang Tuhan berikan atas dosa, kuasa maut, atas kematian, atas penghukuman yang Tuhan berikan kepada kita, dibanding dengan pergumulan kita, sebanding enggak dong? Tuhan itu sudah baik sama kita, mengorbankan dirinya, dia saya menderita sakit. Terus kita sebagai pelayan Tuhan, Tuhan tahu juga kita menghadapi tantangan pergumulan. Kira-kira yang kita mengalami penderitaan itu sebanding enggak dengan penderitaan Tuhan Yesus? Sebandingkah dengan kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita? Makanya jangan menyerah apapun pergumulan kita. Jangan pernah menyerah. Tuhan saja tidak pernah menyerah sama kita. Kita sebagai hamba Tuhan bisa sampai sekarang bukan karena kamu kuat, bukan karena kamu baik, namun karena Tuhan memperjuangkan kita, mempertahankan kita dan kekuatan ilahi. Nah, pertanyaan refleksi ketiga, balas budi apa yang kamu berikan kepada Tuhan yang sudah berkorban di kemenangan Tuhan? Pernah tidak kamu beri? Aku harus balas budi apa? Makanya layanilah Tuhan, anggap itu sebagai balas budi kepada Tuhan. Layani Tuhan dengan baik. Tuhan, apapun yang aku lakukan tidak sebanding dengan kasih-Mu yang beri kemenangan pada aku. Tidak sebanding. Makanya tidak ada bantuan yang boleh sombong kalau pelayanan berhasil dan lain sebagainya. Tidak ada yang boleh sombong. Tidak sebanding dengan apa yang sudah Tuhan buat bagi orang. Ayat penutup, ayat 58, saya ulangi lagi. Saudara-saudara kekasih, tetap teguh, jangan goyah, giat, ojo males-malesan, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Supaya giat dalam pekerjaan Tuhan, saya beritahu caranya ya. Bikin program yang menantang, membuat kamu melek, membuat kamu akan diperjuangkan. Jangan menjalankan gereja pelayanan as usual seperti biasanya. Buat program yang greget gitu loh, yang menantang iman, tentunya untuk kemuliaan Tuhan, yang fokusnya kepada pengembangan gereja Tuhan. Tubuh Kristus, menjangkau jemaat, menjangkau jiwa. Jangan berjuang hanya untuk memperbaiki gedung gereja, membuat AC dingin,
dan lain sebagainya, itu nomor sekian. Programnya harus jiwa. Kita sadar bahwa kita hidup dari zaman. Tidak ada satu hal yang bisa kita persembahkan yang menyenangkan hati Tuhan kecuali jiwa. Makanya kita harus concern dengan jiwa. Harus punya hati untuk jiwa-jiwa. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan sampai sendiri kita tutup di dalam doa. Bapak, terima kasih atas firman-Mu yang meneguhkan, menguatkan bahwa kami diberi kemenangan oleh Tuhan yang tidak bisa kita usahakan, yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Dan biar kemenangan itu menguatkan kami, membuat mental kami sebagai pemenang, membuat kami memiliki fondasi untuk melayani Tuhan lebih bagus lagi, lebih semangat lagi, lebih mengakar lagi. Dan biarlah Tuhan memberkati setiap hamba Tuhan di tempat ini, diberi keberanian untuk bikin program untuk boleh mengembangkan, menjangkau jiwa-jiwa. Masalah dana, masalah uang pasti Tuhan sediakan, asalkan itu untuk jiwa, menjangkau jiwa, karena itu hatinya Tuhan. Berkati para hamba Tuhan di tempat ini, berikan kekuatan ekstra, kekuatan ilahi yang menopang mereka sampai akhir setia kepada Tuhan. Kau berkati tutup bungkus dengan kuasa darah Kristus, keluarga, pelayanan, anak, cucu, menantu, semua Tuhan berkati, dan hidup mereka menjadi kesaksian bagi kerajaan surga. Dan jemaat yang mereka gembalakan diberkati Tuhan, menjadi jemaat yang visioner, yang menjangkau jiwa-jiwa. Kau berkati persekutuan sinode tempat ini, supaya mereka satu hati, satu gerak, satu visi, sehingga boleh membangun kerajaan Allah yang kita sambut. Terima kasih Bapak, diserahkan semua ke tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba Tuhan yang diberkati, katakan amin. Puji nama Tuhan, kami persilakan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan untuk duduk kembali. Kita akan ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus pada hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Andrea Rabama. Kita terima perjamuan, kita nyanyikan satu. Saya minta pelayan perjamuan suci untuk segera maju melayani perjamuan ini. kami telah memperoleh kemenangan dari Tuhan, bahkan kami lebih dari kemenangan. Tuhan, kami bersyukur pada Tuhan karena Engkau telah korban di atas bukit juta untuk keselamatan kami, untuk menebus dosa kami, untuk menebus maut, untuk menebus menang atas iblis, menang atas dosa dan maut, kematian.
Tuhan terima kasih, Tuhan Yesus terima kasih. Tuhan berkati perjamuan ini sebelum kami makan dan minum. Tuhan curahkan berkat-Mu supaya kami umat Tuhan yang menikmati mendapat kekuatan yang baru, bahkan hidup yang baru Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur pada Tuhan, turunkan berkat-Mu atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus menyertai kami semua. Haleluya. Amin.
Sebelum kita makan dan minum perjamuan kudus, dengarkan firman Tuhan lebih dahulu. Dan ketika mereka sedang makan, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Percayakah saudara bahwa apa yang kita ambil, makanlah, yakinlah bahwa ini tubuh Kristus. Haleluya. Haleluya. Silakan makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Tetes darah berkuasa untuk mensucikan dosa kita. Walaupun dosa kita seperti kermisi, Tuhan memberikan putih bagi kita. Yakinlah bahwa apa yang kita inginkan itu persekutuan dengan darah Kristus. Mari kita minum bersama nama Tuhan Yesus. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia." Ada 3 janji Tuhan. Semua orang yang makan dan minum perjamuan kudus, 1, peroleh hidup yang kekal. Yang kedua, kita ada kebangkitan. Yang ketiga, kita tinggal di dalam dia dan dia tinggal dalam kita. Dan apa saja yang mau minta, kalau kita tinggal dalam dia, Tuhan akan memberikan. Kita akan hidup terus bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah menikmati perjamuan ini, Tuhan. Tiap kali kami makan minum perjamuan kudus, ada janji Tuhan yang diberikan, yaitu kita hidup kekal bersama dengan Tuhan. Kita akan tinggal dalam dia dan dia di dalam kita. Tuhan, bahkan Tuhan, Engkau akan menolong kami supaya kami ada kebangkitan di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, umat-Mu sudah makan minum. Tuhan berkati, biarlah janji Tuhan ini menjadi kegenapan dalam hidup kami. Tuhan yang menolong kami sebentar akan kembali pulang, Tuhan beserta. Masih ada cara, Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya berkata haleluya. Silakan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan untuk duduk kembali. Diberkati dengan kebenaran firman Tuhan hari ini Bapak Ibu. Haleluya. Kita percaya ketika kita melakukan sidang seperti kita datang, ada sesuatu yang Tuhan tanamkan di dalam hati kita. Puji nama Tuhan, kita akan diberikan kesempatan untuk memberikan korban syukur kita yang kedua.
Saya percaya ketika pulang ada sukacita baru di hati Bapak Ibu. Nah, hari ini kita akan menyaksikan satu pujian persembahan dari kaum wanita. Untuk itu kami persilakan.
pujian juga kali ini akan dipersembahkan oleh para pejabat gerejawi. Hamba-hamba Tuhan, saya undang untuk bisa tampil ke depan.
Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah. Kiranya kebangkitan kali ini Tuhan, dari awal sampai pada akhirnya Tuhan berkati umat-Mu, akan kembali ke rumah masing-masing. Yang jauh dekat Tuhan sertai, dan Tuhan biarlah Tuhan apa saja yang sudah kami lakukan biarlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati umat-Mu, sertai Tuhan. Biar dari Tuhan pulanglah dari mana anugerah dari Allah Bapa dalam kasih sayang Sang Putra dalam persekutuan Roh Kudus menyertai sekarang ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya pada haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk sebentar.